Oke, halo semuanya. Selamat datang di kelas pengantar teknologi informasi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perangkat lunak sistem. Oke, yang pertama yaitu di sini ada macam-macam perangkat lunak sistem. Nah, perangkat lunak sistem ini di dalam sebuah komputer itu terdiri dari apa aja? Nah, yang pertama di sini ada sistem operasi, ya. Ada utilitas, ada device driver, ada language translator. Nah, kalau sistem operasi ini yaitu perangkat lunak yang memang adalah sebuah base dari komputer, ya. Jadi semua yang mengatur itu sistem operasi. Nah, selanjutnya di dalam sistem operasi tentunya ada perangkat lunak utilitas yang menilaikan sumber daya komputer, SCAN disk, STAR, dan lain sebagainya. Terus ada device driver juga. Nah, device driver ini berfungsi untuk membantu komputer mengenalkan atau menginstal piranti-piranti peripheral ataupun hardware, ya, yang tersambung ke dalam sistem operasi. Contohnya misalnya hardware VGA, hardware soundcard ataupun network gitu, ya. Yang dimana itu perlu diinstal dulu sebuah device driver. Nah, selanjutnya ada language translator. Nah, program ini menerjemahkan program yang dibuat agar dijalankan oleh komputer. Nah, untuk language translator ini sebenarnya sudah ada fiturnya di dalam sebuah sistem operasi. Nah, lalu sistem operasi tersendiri itu apa? Jadi, sistem operasi ini yaitu perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi, ya, seperti program-program pengolahan kata dan browser web, misalnya seperti itu. Ya, jadi sistem operasi yang sebelumnya sudah kita bahas juga, bahwa sistem operasi ini adalah sebuah base, ya, yang dimana perangkat ini ataupun software ini dapat melakukan kontrol dan manajemen terhadap perangkat keras gitu. Istilahnya menyambungkan untuk mengontrol perangkat keras itu kita bisa lewat sistem operasi. Ya, kalau misalnya kita nggak ada sistem operasi, ya komputer kita nggak bisa jalan gitu, ya, nggak bisa kontrol semuanya, hardware kita nggak tahu gitu. Nah, terus di sini ada fungsi sistem operasi, ya, untuk manajemen proses, yaitu menyiapkan penjadwalan dan pemantauan proses komputer, lalu manajemen sumber daya, ya, software, hardware, lalu manajemen data, pengendalian input output, dan memori. Lalu ada software system ataupun support system adalah program untuk mengontrol sumber daya komputer, ya, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Contohnya mengatur RAM ataupun printer gitu. Nah, lalu kedudukannya itu sebagai perantara antara program aplikasi dan perangkat keras. Jadi ya OS ini yaitu sebagai support system, ya. Support sistemnya dari sebuah komputer. Nah, lalu support system ini yang tadi, ya, sudah kita jelaskan. Yang pertama itu ada operating system, ya, contohnya ya Windows, Unix, Linux gitu. Terus ada utilitas yang tadi, lalu ada device driver, ya. Kalau device driver sih banyak, ya, teman-teman bisa download juga. Misalnya kalau nggak ada driver bawaan, teman-teman bisa download, biasanya itu ada net kalau nggak salah, ya. Teman-teman bisa cari di internet, itu banyak. Nah, angka lebih baiknya biasanya juga ada bawaan dari brandnya, ya. Kalau misalnya teman-teman beli laptop itu biasanya diberikan juga sebuah CD ataupun DVD yang berisi device driver, ya. Nah, dan bukan hanya komputer sih, sebenarnya banyak juga yang ketika pembelian itu dikasih, ya, contohnya printer. Kalau printer nggak ada drivernya ataupun instalasi drivernya, biasanya dikasih berupa DVD atau CD gitu. Nah, terus di sini ada language translator, ya, yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, terus struktur sistem operasi ini seperti apa? Nah, sebelum kita melihat seperti ini, tampilan seperti ini, yaitu user interface kita, ya. User interface. Nah, di dalamnya terdapat sebuah kernel. Kernel ini sudah saya jelaskan juga di minggu lalu bahwa kernel ini mempunyai fungsi apa namanya, menyambung ke hardware-nya langsung gitu, ya. Kernel ini sudah
apa namanya dioperasikan ataupun dibuat sedemikian rupa agar bisa berinteraksi dengan hardware-nya langsung. Nah, terus ada file management system. Nah, di sini file management system untuk mengelola manajemennya ya, file-filenya agar nggak bertumpuk dan sebagainya. Nah, selanjutnya masuk ke user interface ya, di mana yang bisa user-user lihat ataupun user berinteraksi langsung dengan user. Nah, di sini coba teman-teman lihat ya, ini sih saya pakai ada gambarnya ya dulu ya, udah jadul banget, Microsoft eh, XP. Nah, yang dimana ini sebenarnya sama aja sih, ini itu suatu operating system yang dimana di sini ada provide user interface nih, yang user interface ya, lalu bisa manage program, lalu manage memory juga, bisa manage printer dan sebagainya, schedule jobs, configuration device, lalu menyambungkan ke internet, lalu monitor performance baik dari hardware misalnya CPU, RAM dan sebagainya bisa dilihat di sistem operasi. Lalu ada provide file management ataupun order utilities ya, bisa mengirim file dan sebagainya. Lalu control network ataupun membuat jaringan ataupun kontrol sebuah jaringan. Lalu ada juga administrator security ya, di mana kita bisa memberikan hak akses kepada beberapa orang gitu. Yaitu dari fungsi-fungsi dasar sistem operasi. Selanjutnya di sini yang tadi file and folder management tentunya ya, bisa manage folder, file dan sebagainya. Lalu application management, aplikasi-aplikasi apa aja yang dapat kita install ataupun kita uninstall juga. Lalu ada support for built-in utility programs. Lalu ada computer hardware control. Ya. Nah, di sini ada istilahnya booting yang dimana pertama ketika cold booting yaitu menghidupkan komputer dalam keadaan mati. Saya pada keadaan mati itu disebutnya cold booting. Kalau misalnya warm booting itu restart ya. Ketika sedang berjalan sistem operasi lalu kita mencet restart, nah itu yang akan dilakukan ada warm booting. Oke. Nah, mungkin di sini sudah teman-teman pahami ya, dimana di laptop ataupun di komputer yang mungkin sering teman-teman lihat ada proses cold booting ataupun warm booting gitu. Nah, terus di sini ada klasifikasi sistem operasi yaitu bisa multiprogramming tentunya, multitasking, penyimpanan virtual, time sharing, multiprocessing ya. Lalu di sini apa bagian sistem operasi, ada mainframes, embedded system, Unix, macOS, Microsoft Windows, Network OS, dan WebOS. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada mainframes. Nah, mainframe ini yaitu menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus ya, dan beroperasi bukan sebagai satu komputer, tapi sebagai sejumlah mesin virtual. Mereka biasanya diproduksi oleh perusahaan besar untuk keperluan komputasi skala besar. Contohnya ini nih. Mainframes yang beredar itu ada IBM, ada Honeywell ya. Nah, jadi komputer-komputer besar ini dalamnya sudah dikelola ya sedemikian rupa untuk mengelola semua jumlah sistem operasi, bukan hanya satu komputer ya, tapi uh, keseluruhan gitu. Nah, misalnya kita mau memakai mainframes ini bisa kita sewa ataupun lain sebagainya di dalam Windows Server. Nah, terus di sini ada embed system. Nah, yang bertujuan khusus di mana komputer sepenuhnya dienkapsulasi oleh perangkat yang dikontrolnya. Nah, embed system ini sebenarnya bukan apa-apa. Jadi, embed system ini di lingkungan kita sudah kita sering temui ya. Ada game machine, kamera, smartphone juga termasuk embed system. Jadi, teman-teman juga bisa memiliki ataupun membuat embed system sendiri. Nah, selanjutnya ada Unix Like OS. Ya, ini adalah pendahulunya para OS lah gitu. Nah, sistem operasi Unix dikembangkan pada tahun 1960 oleh sekelompok karyawan AT&T. Nah, sistem operasi mirip Unix gratis dapat digunakan, dipelajari, dimodifikasi, dan distribusikan kembali oleh siapa saja tanpa batasan. Yang berarti Unix Like OS ini open source ya.
Nah, dan beberapa unik like OS ini beragam memiliki sistem operasi dengan beberapa subkategori, termasuk ada OS BSD, ada Linux. Ya, nah, jadi sistem Linux ini turunannya dari Unix-like gitu. Nah, sistem operasi seperti Unix berjalan di berbagai komputer, tapi lebih sering pada sistem server, ya, dan di lingkungan akademik dan teknik karena stabilitas tinggi untuk segala jenis pemrosesan. Jadi Unix like OS ini lebih stabil ya. Jadi bisa kita kustomisasi ataupun modifikasi dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa contoh Unix like OS atau Unix, ada Oracle, Solaris, Darwin, IBM EX, HP, FreeBSD, NetBSD, ya ada Microsoft SEO Xenix. Teman-teman bisa cari aja salah satu dari ini gitu untuk mencoba. Nah, selanjutnya ada Linux OS ya. Sama pasti Linux ini terinspirasi dari Unix OS ya. Yang dimana beberapa distro Linux terpopuler versi Exabyte tahun 2021 itu ada Ubuntu, Debian, Linux Mint, Elementary OS, Fedora, ZenOS, Slackware, OpenSUSE, Kali Linux, Gentoo Linux, Manjaro. Nah, teman-teman bisa nanti menggunakan beberapa OS ini ya untuk teman-teman praktek ataupun mau mencoba beberapa Linux OS. Nah, untuk pemula mungkin teman-teman bisa install dulu aja seperti Elementary OS, Linux Mint, Ubuntu yang memang punya keren lah hampir sama kayak Windows tapi bisa kita custom juga dan open source gitu. Maksudnya ada macOS. Nah, ini merupakan sistem operasi besutan perusahaan raksasa Apple yang dimana ini premium ya, hanya dimiliki oleh Apple gitu. Di sini ada versi macOS ya. No, ada X pokoknya dengan tanda X ini ya. Dan terakhirnya ada di macOS. Gitu. Nah, selanjutnya ada Microsoft Windows. Nah, Windows ini pastinya teman-teman sudah mungkin kebanyakan teman-teman ini memakai Windows ya, yang dimana Windows ini cocok lah untuk kalangan umum ya gitu ya. Yang dimana misalnya dengan penggunaan termuka, penggunaan grafis. Sistem Windows ini telah beroperasi dari MS-DOS ya. Nah, teman-teman lihat sejarahnya dari Windows 1 ya, Windows 3.1 sampai Windows 11 yang baru aja rilis bulan lalu ya. Nah, terus ada Network OS. Nah, Network ini berbasis jaringan ya, teman-teman. Jadi, Network OS ini yaitu bisa kita akses menggunakan RDP ya, atau Remote Desktop Protocol. Kalau misalnya teman-teman mau beli misalnya atau mau menyewa Windows Server, teman-teman bisa juga gitu. Nah, di sini ada Novel Network, Netware atau ada juga Windows Server 2003, 2013, 2018 banyak, ada Linux juga, ada Solaris atau Sun. Jadi selain kita ada di offline atau Windows offline, teman-teman juga bisa menyewa Windows Server yang dimana teman-teman bisa akses secara online ya. Kalau ada WebOS, operating system merupakan bentuk baru dari sistem operasi virtual yang berjalan langsung di browser. Nah, jadi ini WebOS ini yaitu uh, apa istilahnya web OS yang dibuat menggunakan berbasis web gitu. Ya ini masih sangat baru ya, contohnya di sini ada OS.js. Nah, teman-teman bisa buka aja ini salah satu contohnya. Selanjutnya ada mobile OS. Di sini mobile OS itu udah banyak banget ya. Android, iOS, Symbian, BlackBerry, Windows Phone, Sirene OS. Nah, selanjutnya ada operating system terbaik kalau di mobile ya untuk saat ini ada Android, ada iOS, untuk desktop Windows, Mac OS dan Linux. Oke. Nah, itu dia teman-teman untuk pengenalan perangkat lunak sistem yang dimana ini menuju ke sistem operasi yang sering kita pakai di komputer kita. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.